Kami bersyukur ya Tuhan. Kesempatan ini Tuhan berikan bagi kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Di hari perhentian yang Kau berikan bagi kami. Bersama-sama kami rindu ya Tuhan. Boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di dalam hidup kami. Kami berdoa pagi ini. Kami sudah memuji-muji nama-Mu. Kami boleh menaikkan doa-doa kami kepadamu dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu firman yang kudus dan yang menguduskan hidup kami. Firman-Mu adalah firman yang tidak berubah. Tetapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Itulah yang kami rindukan menjadi bagian dari semua kami yang hadir pada saat ini. Sekali lagi kami berserah. Biarlah sungguh Tuhan, firman-Mu itu yang memenuhi hidup kami. Terima kasih untuk Roh-Mu yang kudus yang Kau berikan diam di dalam kami. Memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran, mengerti kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Roh yang sama menguatkan kami untuk kami boleh hidup hanya bagi-Mu. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kesempatan ini Tuhan berikan. Bukan sebagai sebuah rutinitas belaka. Tapi biarlah kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Di dalam setiap ibadah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Hari Pentakosta merupakan perayaan penting di dalam kekristenan yang menandai turunnya Roh Kudus kepada para rasul dan pengikut-pengikut Kristus. Dan peristiwa ini terjadi sesuai dengan namanya 50 hari setelah Paskah atau 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Namun kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan, Pentakosta ini berurat akar di dalam tradisinya orang Yahudi. Jadi dari perjanjian lama mereka merayakan. Di dalam perjanjian lama, Pentakosta atau artinya 50, dahulu adalah salah satu dari 3 perayaan besar agama Yahudi yang dikenal sebagai hari raya 7 minggu. 7 minggu, 7 kali 7, 49 plus satunya itulah hari ke-50. Ini adalah perayaan yang saudara bisa lihat di kitab Ulangan. Jadi Pentakosta dirayakan 50 hari setelah panen gandum dimulai. Hari yang dikhususkan untuk mengucap syukur kepada Allah atas panen yang sudah selesai. Di dalam beberapa tradisi gereja bahkan biasanya pada saat Pentakosta tuh pada bawa ini ya hasil panen begitu ya. Kalau Bapak Ibu pergi ke gereja-gereja di daerah biasanya di di kampung begitu ya, biasanya itu ditandai dengan membawa hasil panen ya, dekorasinya hari itu biasanya seperti itu. Namun di dalam tradisi Yahudi juga Pentakosta itu menjadi satu hari yang merayakan, memperingati pemberian hukum Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Jadi ada beberapa arti, yang kedua adalah ini ya. Dan perayaan ini merupakan sebuah perayaan yang menyatakan tentang pemenuhan, penggenapan dan sesuatu yang telah selesai. Jadi di dalam Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2, Roh Kudus turun pada waktu orang-orang berkumpul merayakan Pentakosta pada waktu itu. Nah, seorang penafsir Alkitab mengatakan pas sekali turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta di mana orang sedang merayakan hukum Musa yang diberikan, merayakan panen, maka dikatakan sungguh tepat Roh Kudus dicurahkan atas gereja pada hari raya tersebut. Kedatangan Roh Kudus adalah bukti nyata bahwa Kristus telah bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pekerjaan Kristus kini telah selesai. Roh Kudus turun menandai pekerjaan Kristus sudah selesai.
Mulai dari dia lahir, dia hidup, melayani, dia menderita, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Selesai ya pekerjaan Kristus di dunia. Maka waktu dia naik, Roh Kudus turun. Sehingga inilah yang menjadi perayaan kita bersama. Fokus kepada Roh Kudus itu juga diajarkan oleh Tuhan Yesus. Maka tema pagi ini, Living in the Spirit, hidup di dalam roh. Kita akan sama-sama melihat ajaran Yesus, apa yang Yesus sampaikan di dalam Yohanes 16 ayat 4 sampai ayat yang ke-15. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau memperhatikan, ini adalah bagian dari pengajaran Yesus kepada murid-muridnya. Saya mengambil terjemahan dari Alkitab terjemahan baru edisi kedua, TB2. Dan ini ada sedikit hal yang berbeda. Di dalam Alkitab yang Bapak Ibu mungkin miliki, ditulis Roh Kudus sebagai penghibur. Nah di dalam terjemahan yang kedua dipakai istilah penolong. Ya, sehingga ini menjadi hal yang semakin nyata kehadiran Roh Kudus yang menghibur dalam arti menolong. Mari kita akan membaca bergantian. Saya akan mulai membaca ayat yang keempat. Kalau Bapak Ibu nanti lihat ada sedikit perbedaan karena beda versi terjemahan tetapi secara umum sama ya. Saya akan membaca ayat 4, Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang kelima, kita bergantian sampai ayat yang ke-15. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saat mereka, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu sejak semula karena aku masih bersamamu. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, hatimu diliputi duka cita. Ketika ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tapi juga merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita, dan bahkan membagikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Yesus sampaikan yang kita baru saja baca, bagian ini adalah pembicaraan Yesus dengan para muridnya. Di mana Yesus menjanjikan kedatangan Roh Kudus yang akan tinggal bersama mereka selamanya. Menunjukkan bahwa Roh Kudus diberikan kepada orang percaya sebagai pendamping dan penolong yang abadi. Saya garis bawahi kata yang abadi, yang kekal. Mengapa ini penting? Soalnya saat ini juga ya banyak pengajaran-pengajaran yang berseliweran tentang Roh Kudus. Maka mari sebagai gereja Tuhan kita sama-sama memahami siapakah Roh Kudus. Saya mau ajak kita lihat beberapa pemahaman mendasar orang Kristen. Roh Kudus bukan apa, tetapi
siapa? Karena Yesus mengutus Roh Kudus menolong kita, menjadi penolong kita, maka Roh Kudus itu bukanlah benda. Tetapi Roh Kudus adalah pribadi. Sama seperti semua manusia, kita adalah pribadi. Cuma kita ini pribadi manusia. Roh Kudus adalah pribadi Allah. Membedakan pribadi itu bagaimana? Sederhana ya. Mimbar ini bukan pribadi. Saya pribadi. Kalau saya pukul mimbar ini, yang sakit siapa? Saya. Mimbar ini nggak hidup. Dia bukan pribadi, dia benda. Roh Kudus bukan benda, tapi pribadi. Memang penggambarannya seringkali di Alkitab menggunakan figur-figur atau hal yang dilihat seperti benda. Makanya dibilang begini ya, Roh Kudus seperti burung merpati. Tapi bukan berarti Roh Kudus burung merpati. Terlihat burung merpati, Roh Kudus lewat. Enggak gitu saudara ya. Karena ingat kalimatnya Roh Kudus seperti burung merpati. Turunlah roh itu atas mereka seperti lidah-lidah api. Jadi bukan berarti Roh Kudus lidah api. Karena apa? Ada orang-orang yang menghayati Roh Kudus seperti benda. Sama waktu Yesus mengatakan akan mengalir air kehidupan di dalam Yohanes, yang kumaksudkan ialah Roh Kudus. Orang pikir Roh Kudus itu air. Makanya ada yang bilang, wah Pak Pendeta saya udah dipenuhi Roh Kudus ini 50%. Oh Pak Pendeta saya kayaknya udah 75% dipenuhi Roh Kudus. Oh saya sudah tenggelam dalam roh. Sehingga kok mengertinya Roh Kudus seperti benda. Bukan. Dia adalah pribadi dan adalah pribadi Allah. Jadi ini yang pertama yang harus kita ingat. Yang kedua, Roh Kudus dalam hidup orang percaya tidak keluar masuk Bapak Ibu. Tetapi Yesus berkata, aku akan memberikan roh itu selama-lamanya buat kamu yang percaya. Perhatikan Yohanes 14, ini kalimat Yesus lagi, ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak mengenal dia dan tidak mengenal dia. Namun kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati ya konsepnya, oh kalau kita berdosa Roh Kudusnya keluar. Kalau kita nanti panggil lagi, ayo masuk lagi dia. Jadi kayaknya Roh Kudus keluar masuk ya. Waktu saudara dan saya yang sudah percaya menerima Yesus dalam hidup kita, Roh Kudus ada dalam diri kita, maka waktu kita berdosa bukan berarti Roh Kudus meninggalkan kita. Kita dikatakan mendukakan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu nggak keluar masuk, ninggalin kita. Jadi kadang-kadang juga ada yang gereja tertentu ngajarin, ayo mari datang ke gereja kami ya. Misalnya ada pembaptisan Roh Kudus. Mungkin untuk menerima Roh Kudus lagi begitu. Saudara tidak. Dan ayat yang berikutnya yang saya ingin saudara pahami juga adalah ayat ini. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Maksudnya apa? Bapak Ibu ada juga pengajaran yang bilang begini. Terima Yesus itu satu hal. Nah kalau kamu udah terima Yesus, nah sekarang mesti terima Roh Kudus. Jadi seperti dua pengalaman. Sudah terima Yesus, nanti terima Roh Kudus. Tidak demikian kalau kita memperhatikan ayat ini. Justru kalau orang itu bisa ngaku Yesus Tuhan, itu justru bukti ada Roh Kudus. Terima Yesus sama dengan terima Roh Kudus. Jadi nggak usah bingung kalau ada bilang, ayo datang ke sini nanti ada upacara pendetanya tumpang tangan nanti kamu terima Roh Kudus. Saudara hati-hati ya, banyak pengajaran aneh-aneh sekarang tentang Roh Kudus. Ada lagi yang jatuh dalam roh, tertawa dalam roh. Jadi Roh Kudus ini memang paling banyak disalahpahami dan juga diajarkan dengan tidak tepat. Terima Yesus sama dengan terima Roh Kudus. Allah kan Tritunggal, masa terima Yesus Roh Kudusnya ketinggalan di luar. Ayo masuk belakangan. Kayak gitu ya.
Jadi saudara, saya harap kita tidak bingung ketika banyak pengajaran tentang Roh Kudus. Terima Yesus sama dengan terima Roh Kudus. Lalu perhatikan yang tadi, Roh Kudus diberikan diam di dalam diri kita. Dan Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang menyertai kita. Hebat, luar biasa saudara. Allah menyertai kita, Roh Kudus diam di dalam kita. Nah, yang kita baca tadi adalah percakapan Yesus. Percakapan Yesus dengan para murid tentang janji kedatangan Roh Kudus. Nah, kita perlu nanti kalau Bapak Ibu punya waktu membacanya mungkin lebih luas lagi. Karena ayat-ayat ini mulai sebenarnya dari pasal 13. Kalau Bapak Ibu lihat mulai pasal 13 Injil Yohanes sampai pasal 17 itu nyambung semua. Nah, percakapan Yesus dengan murid tentang Roh Kudus, kita lihat mulai ayat 5 tadi ya. Yesus ngomong begini. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Saya waktu baca ini loh, nggak ada yang nanya kemana engkau pergi. Sebenarnya muridnya nanya saudara ya. Coba kalau kita baca ke atasnya udah nanya loh. Ada dua murid yang bertanya. Yang pertama Petrus di pasal 13 ayat 36. Yang kedua nanti Thomas dengan bahasa yang berbeda di ayat pasal 14 ayat 5. Makanya kenapa Yesus ngomong kamu nggak nanya. Tapi sebenarnya yang menarik, mereka tidak tertarik kepada kemana Yesus pergi. Mereka lebih tertarik kepada ketakutan kenapa Yesus ninggalin mereka. Saya kasih contoh ya. Bapak Ibu kalau pernah punya anak atau anaknya waktu masih kecil ya. Biasa gitu, papa kemana? Papa mau kemana sih? Mama mau kemana sih? Mereka tuh gak terlalu peduli sebenarnya Bapak Ibu pergi kemana. Dia cuma takut ditinggal sendiri. Itu ya, nangkep pemahamannya ya. Makanya perhatikan ayat 6 ya. Bapak Ibu saya tulis ayatnya di kiri ya. Supaya saya bisa jelasin Bapak Ibu mengerti. Tetapi kata Yesus, karena aku mengatakan hal itu kepadamu, hatimu diliputi duka cita. Kamu itu lebih ketakutan karena aku mau pergi. Makanya Yesus bertanya, kamu tidak bertanya kepadaku, kamu tidak terlalu care dengan aku pergi kemana. Nah, mungkin Bapak Ibu jadi bertanya, loh bukannya Roh Kudus itu tadi kata Bapak harusnya sudah tinggal diam. Ingat ini Yesus belum naik ke surga ya. Ini kan ayatnya Yesus masih belum naik ya. Jadi meskipun Roh Kudus itu yang namanya kekal, diberikan secara kekal, tapi waktu itu belum diberikan. He was not yet given to all believers forever. Karena urutannya harus terjadi, Yesus harus mati lebih dulu, bangkit, naik, baru Roh Kudus turun. Ini yang dikatakan Yesus di ayat Yohanes 7:39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang waktu Yesus ngomong ini. Kenapa? Karena Yesus belum dimuliakan. Kata dimuliakan dalam Injil Yohanes menunjuk kepada kematian Kristus. Yesus belum dimuliakan. Jadi menarik waktu mempelajari ini ya. Ada seorang penafsir Alkitab, tokoh yang bernama Bapak Christopher Ash. Dia bilang begini, mengapa Roh Kudus belum dicurahkan sampai pada peristiwa salib? Terus dia membayangkannya begini saudara ya. Roh Kudus itu kan roh Allah. Kita itu manusia berdosa. Jadi kalau belum ada salib, bayangkan. Roh Kudus ketemu manusia berdosa, habis kita. Upah dosa adalah maut ya. Tetapi ketika salib ada, maka setiap yang percaya kepada salib itu bukan hanya Roh Kudus akan melihat dia, tetapi akan tinggal di dalam dia. Makanya ini kalimatnya ya, saya udah jelaskan sederhana tadi, ini Bapak Christopher Ash. Pikirkan apa jadinya jika roh Allah yang kudus datang untuk tinggal di hati yang tidak kudus. Hati yang tidak diampuni. Dia akan membakar hangus kita manusia berdosa. Hanya setelah salib. Karena Yesus sudah gantikan kita. Dia dapat datang kepada kita seperti ini. Berdiam di dalam kita selamanya. Itulah anugerah Allah.
Ini bukan lagi tentang pergi bertemu Allah. Saudara dan saya tidak sedang pergi bertemu Allah, tetapi bayangkan Allah yang telah datang bertemu kita. Dan karena Roh Kudus diberikan diam di dalam kita, sekarang tema kita jadi relevan. Apa artinya living in the Spirit? Apa artinya hidup yang ada di dalam roh, saudara? Maka perhatikan pengajaran Yesus, apa peran Roh Kudus? Ada dua peran yang Tuhan sampaikan tentang Roh Kudus di dalam ayat-ayat ini. Pertama, peran Roh Kudus bagi dunia. Saudara bisa lihat nanti di ayat 8 sampai 11. Lihat kata kuncinya, ketika ia datang. Nanti muncul lagi di mana? Ayat 13. Ketika ia datang. Apa peran Roh Kudus bagi dunia? Kalau Roh Kudus datang, maka kata Yesus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ini maksudnya apa? Oh, Yesus jelasin saudara ya. Akan dosa artinya apa? Akan kebenaran artinya apa? Dan akan penghakiman artinya apa? Tapi saya mau kita mengerti begini. Kalau Roh Kudus datang, kita itu jadi sadar kita berdosa. Dan karena kita sadar kita berdosa, kita pun jadi mengakui saya butuh juru selamat. Itulah pekerjaan yang Roh Kudus akan kerjakan di dalam hidup orang percaya. Membawa kita berjumpa dengan Yesus, sehingga waktu kita berjumpa dengan Yesus, kita jadi sadar saya berdosa, Yesusnya kudus. Makanya coba kita lihat satu-satu ya. Apa artinya menginsafkan dunia akan dosa? Manusia mungkin tidak sadar bahwa dirinya adalah pendosa. Tetapi ketika berhadapan langsung dengan kebaikan yang sempurna dalam Yesus, maka dosa kita terbuka saudara. Di depan umum dan tidak ada yang bisa disembunyikan. Bukan hanya akan dosa, tapi juga akan kebenaran. Manusia berpikir, manusia berdosa mungkin berpikir banyak tentang Yesus. Kita nggak nganggap Yesus benar sih ya. Tetapi Roh Kudus akhirnya menunjukkan bahwa Yesus ini memang benar. Saudara kalau lihat orang bertobat dari tadinya nggak percaya Yesus, bisa percaya, itu pekerjaan siapa? Itu karena Roh Kudus menginsafkan dia. Ini Yesus yang benar. Dan tentang penghakiman. Manusia berdosa mungkin berpikir pembicaraan tentang neraka, penghakiman, wah itu mah mitos. Tapi Roh meyakinkan kita, menunjukkan kepada kita bahwa hal itu adalah hal yang nyata, hal yang serius. Kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya bisa percaya sekarang, itu karena pekerjaan siapa? Pekerjaan Roh Kudus yang menginsafkan kita. Dan mengarahkan kita untuk melihat Kristus. Jadi lihat yang pertama, peran Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Yaitu peran yang membuat kita menyadari apa? Ini. Roh Kudus menyingkapkan akan dosa. Ini peran Roh Kudus. Menyingkapkan akan dosa dan membuat kita mengerti betapa pentingnya kebenaran. Saudara, di sini jadi keyakinan buat kita. Mari beritakan Injil. Tadi kita berdoa untuk lembaga seperti Nurisa yang memberitakan Injil kepada suku-suku yang terabaikan. Apa keyakinan kita? Kenapa kita dukung pelayanan seperti itu? Dukung pelayanan pemberitakan Injil. Gereja pun memberitakan Injil. Karena kita percaya Roh Kudus telah dicurahkan. Dan Roh Kudus yang memastikan bahwa ada orang yang percaya ketika Injil disampaikan. Karena apa? Roh Kudus akan bekerja. Bayangkan kalau saudara pelayanan gak yakin ini bertobat apa tidak. Tapi ketika kita lihat pekerjaan Roh Kudus, kita bisa katakan wow. Roh Kudus inilah yang memastikan. Buktinya apa? Mungkin kita bisa bilang ini buktinya saya. Saya yang tadinya menganggap diri saya benar. Saya menganggap diri saya sudah melakukan yang baik. Tetapi ketika Roh Kudus hadir. Saya jadi sadar. Saya cuma orang berdosa.
dan saya butuh anugerah Allah. Karena itu saya mendorong saudara ya, saya tulis di sini berdoalah. Berdoalah untuk sahabat-sahabat, anggota keluarga yang belum percaya. Supaya apa? Supaya Roh Kudus bekerja, membawa keyakinan di hati mereka yang mendalam. Supaya mereka jadi sadar dosanya, tentang dosa mereka, tentang kebenaran Yesus, dan tentang kenyataan penghakiman. Jadi kalau ditanya, apa ciri gereja yang dipenuhi Roh Kudus? Kadang-kadang kita sekarang lihat, wah gereja sana penuh Roh Kudus itu ya. Itu lihat tuh, sana bahasa roh. Terus kemudian wah yang sana dibaptis roh. Apakah itu? Ciri gereja yang dipenuhi Roh Kudus adalah gereja yang memberitakan Injil. Karena tahu Yesus berkata Roh Kudus akan menginsafkan dunia. Yang kedua, bukan hanya peran bagi dunia. Perhatikan peran Roh Kudus bagi gereja. Nah ini saudara bisa perhatikan ya. Ini ayat yang ke-13. Namun apabila ia datang. Saudara, bagi saya yang menarik begini ya. Kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab, Roh Kudus itu pribadi yang silent. Pribadi yang diam. Kenapa? Kalau saudara perhatikan, setiap kali Alkitab bicara tentang Roh Kudus, maka sebenarnya Roh Kudus itu fokusnya bukan kepada dirinya, tapi kepada Yesus. Kenapa ini penting saudara? Karena coba kita perhatikan ya, saya ambil kutipan dari seorang penafsir bilang begini. Pesan utama dari khotbah Petrus pada hari Pentakosta, waktu Pentakosta itu kan itu khotbahnya Petrus ya yang paling terkenal ya. Berkhotbah 3.000 orang bertobat. Pesan utama dari khotbah Petrus pada hari Pentakosta dalam Kisah Rasul 2 adalah bahwa Yesus telah disalibkan, dibangkitkan dan hidup dan sekarang dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa. Dan bahwa Petrus serta murid-muridnya adalah saksi mata dari semua peristiwa itu. Jadi fokus daripada khotbah Pentakosta bukan kepada Roh Kudusnya. Roh Kudus ini pribadi yang silent. Tetapi Roh Kudus akan menunjuk kepada Yesus. Maka saya setuju dengan pendapat Bapak David Cook yang berkata begini. Banyak gereja masa kini biasanya mengkhotbahkan tentang Roh Kudus pada peringatan Pentakosta. Namun apa yang menjadi fokus khotbah Petrus pada Pentakosta adalah Yesus, bukan Roh Kudus. Petrus hanya berbicara tentang Roh Kudus dalam kaitannya dengan Yesus. Jadi apa maksudnya? Makna utama dari janji ini, bahwa Roh Kudus akan memimpin para rasul ke dalam seluruh kebenaran. Jadi ketika pengajaran mereka dituliskan untuk kita dengan ada di perjanjian baru, itu dapat diandalkan. Saudara bayangkan gini ya, Roh Kudus hadir memfokuskan kita kepada Kristus, membawa kita juga hidup dalam kebenaran. Jadi kalau kita sekarang bicara gereja dipenuhi Roh Kudus, maka perhatikan Roh Kudus tidak memimpin kita sebagai gereja hari ini dalam kebenaran yang berbeda dari kebenaran yang dipimpinnya bagi para rasul. Para rasul dipimpin pada kebenaran, maka kita dipimpin kepada kebenaran agar kita berjalan di dalam jalan yang ditunjukkan oleh para rasul di dalam Alkitab. Ciri gereja yang dipenuhi Roh Kudus adalah gereja yang terus dituntun kepada kebenaran. Maka kebenarannya adalah firman Tuhan. Roh itu akan menolong kita fokus kepada Kristus. Roh itu akan memimpin kita pada seluruh kebenaran yang sudah dituliskan di dalam Alkitab. Jadi saya makin yakin gereja yang dipenuhi Roh Kudus adalah gereja yang makin ngerti firman Tuhan. Bukan cuma sibuk sama karunia-karunia rohani. Kita tidak mengatakan itu tidak penting, tetapi bukan itu fokusnya. Kalau gereja dipenuhi Roh Kudus, seperti peran Roh Kudus bagi gereja,
Menuntun kita hidup makin mirip Yesus. Menuntun kita hidup makin mencintai kebenaran. Makin cinta firman Tuhan. Saudara senang dengar khotbah yang bagaimana? Menjelaskan firman atau banyak ceritanya? Ya imbang dong Pak, tetap ada ceritanya juga gitu ya. Tapi jangan lupa loh saudara, nama gerejanya Kalam Kudus loh. Apa itu kalam? Apa itu kalam? Ini orang Kalam Kudus nggak ngerti kalam. Kalam itu bahasa Arab firman. Ya mungkin gereja saudara didirikan berapa puluh tahun yang lalu ya. Bahasanya waktu itu biasanya belum firman tapi kalam. Kalam Kudus. Jadi kira-kira gereja ini ada Roh Kudus nggak? Oh ada saudara, ketika kita sama-sama belajar firman, hidup dalam kebenaran, makin serupa Kristus. Karena Roh Kudus akan membawa kita makin serupa Kristus. Sementara orang kalau cuman bicara karunia rohani, terus habis berkarunia rohani sombong lagi. Serupa Kristus nggak tuh? Oh aku dong bisa bahasa roh, kamu bahasa Indonesia. Saya dulu digituin Bapak Ibu. Namanya masih remaja kan. Ada teman dari gereja X, saya nggak usah sebut namanya. Terus bilang, wah gerejamu nggak ada Roh Kudus ya Lex? Karena saya gerejanya kayak kita ini ya, tenang gitu ya. Oh, terus saya dalam hati saya bilang, iya gereja kamu kelebihan Roh Kudus. Kadang-kadang kita jadi bercandaan gitu ya. Oh kamu bahasa, teman saya bilang gini, kamu mesti belajar bahasa Roh Lex. Hah? Kamu di surga pakai bahasa apa nanti? Saya sampai kaget gitu. Kamu bisanya apa? Indonesia, Inggris. Wah di surga tuh bahasa Roh. Jadi nyicil dari sekarang. Saya ingat waktu zaman saya SMA ada kursus bahasa roh di salah satu gereja di Semarang. Saya nggak usah sebut gereja apa karena saya nggak tahu juga waktu itu masih SMA. Banyak teman saya yang kalau liburan ke Jawa gitu ke Semarang belajar bahasa roh. Lalu pulang sombong banget. Aku bisa bahasa roh. Loh akhirnya orang yang dipenuhi Roh Kudus kok sombong. Dipenuhi Roh Kudus kok ngelihat orang lain rendah, kamu nggak bisa bahasa Indonesia aja, ini saya bahasa roh. Jadi saya jadi berpikir, kalau akhirnya Roh Kudus membuat kita makin sombong, makin merasa diri lebih dari orang lain, makin merasa diri bangga dan segala macam, itu Roh Kudus atau roh apa? Wah kami kalau kebaktian luar biasa, hingar-bingar gitu ya. Itu Roh Kudus apa Roh Kuda? Hah? Kok liar banget begitu? Ya kita tidak sedang menghakimi, tapi saya ingin saudara meyakini gereja saudara juga adalah gereja yang dipenuhi Roh Kudus karena memberitakan Injil dan hidup dalam kebenaran. Kebenaran sesuai dengan kalam yang kudus. Dan teladan utamanya adalah Yesus Kristus. Maka rindukanlah saudara dan saya, berdoalah agar kita terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar tentang Yesus. Dan diberikan kerinduan, keberanian untuk memperkenalkan Yesus. Kenal Yesus, memperkenalkan Yesus. To know Him and to make Him known. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus diam di dalam kita, maka kita akan dimampukan untuk hidup. Semakin hari semakin serupa siapa? Yesus. Tadi kita berdoa sama-sama ya untuk kita makin dipenuhi buah roh ya. Tadi pendeta Binsar doanya begitu ya. Buah roh itu ya kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu kan karakternya Yesus ya. Bapak Ibu makin seperti itu enggak? Kalau nanti cuman bisa bahasa roh lalu sombong, bisa ini lalu kayaknya merasa diri. Itu bukan Roh Kudus menurut saya. Hati-hati. Roh Kudus menuntun kita makin mirip Yesus. Saudara ada nggak yang di hidupmu bilang kalau lihat kita di pekerjaan, ih kamu Yesus banget? Belum? Nah berarti belum dipenuhi Roh Kudus dong? Ya dong kan harusnya makin mirip Yesus dong. Atau nanti kalau orang lihat kita, oh dasar kamu anak setan. Berarti lebih mirip siapa? Saya ingat besuk teman melahirkan ya, suami istri teman KTB kami dulu. Ini mereka yang pertama merit. Jadi waktu pas anaknya kami besuk melahirkan, anaknya pas lagi keluar itu ya, maksudnya baru menyusu.
Di situ saya jadi sadar ya, orang tua itu pingin sekali anaknya mirip dia. Jadi waktu teman saya itu pas istrinya itu bilang sama saya, anaknya digendong, Lex lihat anakku. Hidungnya kan hidungku ya, jidatnya jidat bapaknya. Tiba-tiba bapaknya, mama, hidungnya yang hidung papa, jidatnya jidat mama. Lalu mereka berantem itu hidung jidat gitu ya. Karena saking pengennya ini anakku mirip kan. Kira-kira kalau Tuhan lihat kita mirip siapa? Tuhan dari surga, itu anakku mirip kan? Atau jangan-jangan Tuhan lihat kita, anak siapa? Kan kita suka nyanyi gitu ya, aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak siapa? Kok gak mirip? Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan makin hidup dalam kebenaran. Kebenaran memimpin kita hidup serupa Kristus. Dan kemudian memperkenalkan Kristus, itulah hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Yang harusnya saudara dan saya alami di dalam kehidupan bergereja berjemaat. Dan mari kita boleh hidup seperti Kristus. Kalau saudara sedang studi sekarang, dalam studimu nyatakan kebenaran, studi dengan baik. Belajar, kerjakan ujian, paper dengan baik. Jangan nyontek. ChatGPT membantu boleh, tapi bukan menggantikan. Nah ya, anak sekarang ChatGPT yang kerja ya. Nanti ChatGPT yang dapat nilai. Kalau saudara di dalam pergaulan, maka nyatakan. Living in the Spirit berarti pergaulan saya pun menyatakan kebenaran. Saya mau mempermuliakan Tuhan dalam pergaulan, bukan mempermalukan Tuhan. Dalam pekerjaan, saudara bekerja dengan baik. Menyatakan Kristus yang hidup dalam diri saudara. Di dalam rumah tangga saudara pun rindukan Roh Kudus, roh kebenaran itu. Memimpin kita, memimpin keluarga kita untuk hidup bagi Allah. Pagi ini saya simpulkan bahwa living in the Spirit, kehadiran Roh Kudus di dalam gereja bukan hanya bicara karunia-karunia Roh Kudus saja, tetapi bagaimana kehadiran Roh Kudus menolong kita memberitakan Injil, karena percaya Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa. Kehadiran Roh Kudus memimpin kita dalam kebenaran, supaya berakar dalam kalam yang kudus dan hidup semakin serupa Kristus, firman yang hidup. Kiranya Tuhan menolong kita. Bukan hanya merayakan hari ini Pentakosta di gereja ya. Tapi pulang dari sini, saudara merayakan Pentakosta itu dalam keseharian saudara. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya kebenaran ini menolong kami juga di dalam menghidupi panggilan kami sebagai gereja Tuhan di tengah dunia ini. Tolong kami dalam keseharian kami makin menyatakan Yesus yang hidup di dalam diri kami. Bentuklah kami terus Tuhan. Biarlah buah-buah roh itu nyata di dalam keseharian kami. Dan kami hidup hanya bagi-Mu. Kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami mohon, tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus yang berkuasa, kami sudah berdoa. Amin.